kembali lagi di BMath, berpikir matematis. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah video animasi, menulis, atau menggambar dengan menggunakan VideoScribe. Buat teman-teman yang belum mendownload aplikasi VideoScribe, bisa menggunakan link di bawah ya. Saya sudah taruh di Google Drive, jadi teman-teman tinggal download saja secara gratis. Kalau sudah berada di halaman awal dari VideoScribe-nya, teman-teman bisa klik Create a New Scribe. Nah, di sini kalau misalkan sudah masuk, di sini teman-teman bisa berkreasi sepuasnya. Karena ini tak terbatas ya. Ini ruangan tak terbatas, bisa digeser sampai manapun ya. Oke, jadi langkah yang pertama adalah kita harus memiliki gambar yang kita ingin masukkan. Jadi gambar-gambar yang teman-teman telah sediakan di luar VideoScribe ini, teman-teman bisa masukkan di pojok kanan bawah. Ini ada Add New Image. Teman-teman klik. Nah, gambar ini adalah gambar yang sebelumnya sudah saya masukkan ke VideoScribe, jadi dia tersimpan di VideoScribe sendiri. Nah, lalu kalau misalkan belum pernah memasukkan videonya, teman-teman bisa klik di pojok kiri bawah, kita import video dari komputer kita. Contoh, saya ingin memasukkan gambar satu ini. Nah, jadi untuk VideoScribe ini kelemahannya dia tidak bisa memasukkan, bukan tidak bisa ya, dia tidak bisa langsung gitu memasukkan video secara banyak. Contohnya ini ya, ini tidak bisa saya blok nih, dimasukkannya harus satu per satu. Jadi tidak apa-apa, kita masukkan satu per satu. Contoh gambar satu ini saya masukkan, saya import. Kemudian kalau misalkan sudah oke, bisa klik tanda checklist di sini. Kalau gitu teman-teman, kita masukkan kita masukkan foto-foto yang kita miliki dulu untuk membuat sebuah konten di VideoScribe ini. Nah, setelah teman-teman masukkan foto-foto atau gambar yang teman-teman ingin gunakan sebagai konten, selanjutnya teman-teman bisa susun. Nah, di sini saya akan membuat video tentang rantai makanan ya. Lalu di sini di VideoScribe ini juga bisa memasukkan tulisan atau kalimat. Gimana caranya? Nah, caranya di sini kan ada Add New Image di pojok kanan bawah. Di sampingnya ini ada Add New Text. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini misalkan saya tulis rantai makanan. Di sini teman-teman bisa sesuaikan fontnya ya, seterah font apa aja. Kemudian ini ada posisinya di tengah, rata kanan atau rata kiri. Di sini saya menggunakan rata tengah. Kemudian kalau misalkan sudah, tinggal klik checklist saja. Nah, ini bisa kita geser ke paling atas. Nah, teman-teman, di bawah ini adalah gambar-gambar yang kita masukkan. Jadi, dia tuh dari kiri ke kanan ini berurutan. Jadi, digambar dulu yang ini, kemudian setelah ini selesai digambar, lanjut gambar yang ini. Dilanjutkan gambar ini, dan seterusnya. Lalu, bagaimana memindahkannya? Posisi awal, misalkan saya ingin memindahkan ini. Ini pengen saya taruh di awal. Kalau pengen taruh di awal, tinggal klik kanan, kemudian ini ada Move to Start. Pindahkan di awal. Atau pengen pindah secara manual juga bisa. Tinggal digeser aja sesuai dengan posisi yang seharusnya. Nah, oke. Di sini saya ingin menyusunnya dulu. Teman-teman juga kalau misalkan ingin menyusunnya sih, dipersilakan. Oke, di sini saya telah menyusun gambarnya dan sesuai urutan yang saya inginkan. Selanjutnya kita bisa
mengatur tempo, mengatur waktu, mengatur bentuk tulisan atau bentuk gambarnya. Bagaimana caranya? Contoh, misalkan saya ingin mengatur ini, yang gambar pertama ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih Properties. Nah, di sini bukan hanya gambar aja ya teman-teman, bisa ada move in atau fade in. Kalau move in itu contohnya seperti ini, dia jadi bergerak tuh, jadi kayak ditaruh begitu gambarnya. Nah, posisinya juga bisa kita atur, bisa dari pojok kiri, pojok kanan bawah, bisa dari bawah, dari kanan, dan sebagainya. Nah, untuk gambar ini saya ingin menggunakan draw aja. Oh, kemudian untuk fade in ini dia tuh muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Di sini saya akan menggunakan draw aja untuk gambar ini. Kemudian untuk durasinya, durasi menggambar atau menulis atau tadi move in dan fade in-nya bisa kita atur juga di bagian animate ini. Di sini saya atur misalkan 2 detik saja. Kalau misalkan sudah, teman-teman juga bisa pilih drawing hand-nya. Nah, di sini banyak ya, bisa menggunakan tangan kiri, bisa menggunakan tangan kanan, terus warna kulitnya juga berbeda. Ada juga yang seperti ini tuh, apa ini namanya, dengan cara lain pokoknya. Tinggal dipilih atau disesuaikan saja sesuai dengan kreasi teman-teman. Oke, di sini kalau misalkan sudah, boleh klik tanda centang. Nah, misalkan semuanya sudah diatur, di sini teman-teman bisa melihat durasinya. Di sini terlihat ya, waktunya itu 56 detik 00, 56,3 detik. Jadi durasi video yang nanti akan kita buat ini atau yang saya akan buat ini berdurasi 56 detik. Kemudian bisa ditambahkan musik juga. Caranya kita klik ini. Di sini nggak ada internetnya connection. Kita bisa mencarinya di di file kita ya. Di sini saya akan masukkan, contohnya saya akan memasukkan Alan Walker ini. Di sini bisa kita preview dulu. Volumenya bisa kita atur. Kalau misalkan sudah, kita klik centang. Nanti dia akan menyesuaikan dari awal sampai akhir. Kemudian, semisal teman-teman ingin menambahkan voice over atau menambahkan rekaman suara, bisa pencet yang tanda mic ini ya. Bisa mulai dari video scribe-nya atau bisa ngambil juga dari file kita. Jadi bisa disesuaikan saja. Kemudian kita juga bisa mengatur background dari gambar kita ini, dari video kita ini. Ini kan backgroundnya putih aja nih, bisa kita atur nih dengan klik yang background option ini nih, yang gambar kuas. Kita klik di sini, bisa kita pilih banyak sekali pilihannya. Kemudian warnanya juga bisa kita pilih. Di sini saya menggunakan putih saja. Kemudian ini ada pilihan lain juga, vignette-nya. Misalkan sudah, klik tanda centang ini. Nah, dan tanda ini, tanda tangan ini, default scribe hand ini adalah memilih ya. Jadi nanti semuanya akan berubah di sini. Kalau tadi kan berubah sesuai gambarnya ya. Kalau misalnya gambar kotak, ntar gimana bentuk tangannya atau bentuk gambarnya gimana. Kalau ini untuk secara keseluruhannya. Kalau sudah dipilih, kemudian di sini di video scribe ini juga bisa menambahkan yang namanya chart. Nih, add new chart di pojok kanan bawah. Bisa kita pilih di sini chart type-nya, ada bar, ada
rantai, ada line, terus bisa dikasih nama labelsnya. Nah, datanya ini berapa nih? Misalkan datanya 5, 10, 15 sesuai contohnya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, nanti klik tanda centang ini. Karena saya tidak memerlukan chart, jadi saya tidak menambahkannya. Semisal teman-teman sudah melakukan semuanya, teman-teman bisa melakukan preview dari video teman-teman. Contohnya seperti ini. Klik play from start. Ini mulai dari awal. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Contohnya. Di sini bisa kita full lagi. Kemudian setelah itu bisa teman-teman simpan dulu bahannya. Bisa simpan di aplikasi VideoScribe-nya ini, misalkan rantai makanan biologi. Oke, bisa juga simpan di file kita ya. Di sini saya menyimpannya di VideoScribe saja. Teman-teman boleh menyimpannya di komputer teman-teman. Kalau sudah, klik tanda centang ini. Nah, selanjutnya ada juga fitur seperti ini teman-teman. Misalkan gambar ular ini ya. Kalau misalkan teman-teman klik yang di pojok kanan bawah ini gambar kamera, set kamera to current position. Jadi nanti dia setelah menggambar, dia itu bakalan nge-zoom out. Contohnya seperti ini. Kita mulai dari gambar tikus ini ya. Gambar tikus ini nggak saya centang ininya. Kameranya, set kameranya ini nggak saya pilih. Saya play. Nah, di sini dapat dilihat dia nggak nge-zoom out ya. Coba kita lihat pas gambar ular. Nah, pas gambar ular dia nge-zoom out gambarnya atau gambarnya dari jauh. Kemudian balik lagi dia mengecil atau sesuai gambarnya. Kalau misalkan sudah oke nih, semuanya sudah siap, sudah ready, bisa kita download atau bisa kita masukkan ke file komputer kita. Caranya klik tanda ini, kita download or publish. Nah, zoom add n ini, bagian zoom add n ini boleh teman-teman centang atau boleh enggak. Ini tuh artinya kalau misalkan gambarnya sudah selesai semua, jadi gambarnya akan nge-zoom out seperti ini, akan kelihatan semua gambar yang teman-teman masukkan ke dalam VideoScribe ini. Di sini juga bisa add logo ya, add logo, bisa gambar apa misalkan sekolah, logo sekolah atau logo apapun setelah teman-teman. Kemudian kalau misalkan sudah oke, kita klik tanda download video ini. Bisa kita pilih tempat penyimpanannya, misalkan saya simpan di video. Nah, kemudian oh ya, untuk VideoScribe ini sayang sekali ya teman-teman, tidak ada pilihan MP4. Adanya MOV, WMF, ada juga PNG, JPG, AVI dan sebagainya. Jadi kita ikutin yang default aja ya, kita yang pakai yang move. Kemudian kalau sudah selesai, bisa kita klik centang. Kita tunggu prosesnya. Prosesnya sesuai dengan gambar yang kita masukkan. Semakin banyak gambar yang kita masukkan, maka prosesnya juga akan semakin lama. Dan terakhir, satu lagi, kelemahan dari VideoScribe ini tidak bisa memasukkan shape atau bentuk. Misalkan bentuk circle, bentuk lingkaran, bentuk rectangle, bentuk segitiga, bentuk apapun itu tidak bisa. Jadi teman-teman harus memasukkannya dari komputer teman-teman. Bisa download di Google dulu. Pokoknya semua gambar yang diperlukan harus diambil dari luar. Walaupun di VideoScribe juga bisa nge-browse juga ya. Nah, mungkin hanya itu saja ya teman-teman video tutorial bagaimana menggunakan VideoScribe sebagai cara untuk membuat animasi menulis atau menggambar
yang semoga mudah untuk dipahami oleh teman-teman semua. Untuk link downloadnya, dan nanti akan ada juga project-project atau gambar-gambar unik, nanti saya masukkan linknya di kolom deskripsi, teman-teman bisa download saja. Mungkin hanya itu video kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video BMath berpikir matematis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.